Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ananda yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. InsyaAllah ini adalah pertemuan kedua kita di Madah At-Tarikh Al-Islami, di mapel sejarah Islam. Dan pada pertemuan kedua ini kita masuki Al-Mabhath Al-Jadid, pembahasan yang baru, yaitu tentang sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan salah seorang sahabat yang terkenal, raja pertama di dalam Islam. Di dalam Islam. Jadi yang sebelumnya semuanya adalah khalifah. Karena Nabi SAW menyebutkan satakunu khilafatun nubuwah 30 sana. Khilafah nubuwah itu 30 tahun. Akan ada khilafah nubuwah 30 tahun. Kemudian setelahnya raja. Nah, setelah dihitung ternyata kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, tambah dengan Al-Hasan 6 bulan ya. Atau berapa bulan? 6 bulan. Itu semuanya 30. Maka dengan demikian setelahnya Muawiyah itu adalah raja. Jadi dia adalah raja yang pertama di dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya telah memilih pendamping-pendamping terbaik untuk nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad." Innallaha nadhara fi qulubil ibad. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Kita artikan dulu. Syukran, jazakallahu khairan. Kalah tehnya langsung. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah melihat seluruh atau semua hati hamba-hambanya. Karena Allah yang maha mengetahui hati manusia. Lalu Allah dapatkan hati Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hati yang terbaik, yang paling baik di antara seluruh hati manusia. Fastafahu li nafsih. Maka Allah memilih hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuknya. Fabta'athahu birisalatihi. Fabta'athahu birisalatihi. Maka Allah mengutusnya dengan risalahnya. Jadi
Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang terbaik. Kemudian kata hadis itu, "Tsumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Allah lihat lagi hati seluruh makhluk-makhluk, hamba-hamba setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Faja'alahum wuzara'a nabiyyih. Maka Allah dapatkan hati para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik setelah hati para nabi dan rasul. Maka Allah pilih mereka para sahabat sebagai pendamping wuzara. Wuzara itu kan menteri-menteri, pendamping-pendamping. Wuzara atau pendamping-pendamping nabinya. Yuqatiluna ala dinih. Mereka berperang di atas agama Allah. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu mereka semuanya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak sahabat yang Allah pilih tersebut, ada seorang sahabat yang dikenal dengan nama Muawiyah bin Abi Sufyan. Di sini tidak disebutkan nasabnya ya di buku kalian. Kita cari nasabnya. Nah, hafal nasabnya? Coba. Coba. Bin Sakhar. Bin Sakhar bin Harb. Ayo. Bin Umayyah. Ya, bolehlah. Dia sudah jawab, dikasih teh dia. Ambil taruh sana. Hadiahnya. Karena nanti nggak terminum sama saya kan. Bismillah. Saya yang enak aja. Jadi beliau nama lengkap dan nasabnya, kalau beliau namanya terkenal, kalau kita baca buku-buku sejarah, semuanya menyebutkan namanya yang terkenal Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi siapa nama Abu Sufyan itu? Abu Sufyan itu namanya adalah Sakhar. Sakhar. Jadi nama dia dan nasabnya Muawiyah bin Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Nah, di kakek buyut beliau yang bernama Abdu Manaf bertemu nasabnya dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, fahuwa Muawiyah bin Sakhar. Muawiyah bin Sakhar. Sakhrun bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams bin Abdu Manaf. Yang keenam, Umayyah. Sekali lagi ya. Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhar. Abu Sufyan kan namanya Sakhar. Bin Harb bin Umayyah bin Abdu Syamsin bin Abdu Manaf. Nah, yang Abdu Manaf ini, kakeknya yang Abdu Manaf ini, disitulah bertemu nasabnya dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama Abdu Manaf buyutnya atau kakek buyutnya. Beliau ini iparnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ipar. Kenapa? Karena saudarinya
yang bernama Ummu Habibah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau digelari juga Khalul Mukminin. Khalul Mukminin, pamannya kaum mukminin dari jalur Ummu Habibah. Karena Ummu Habibah itu adalah Ummul Mukminin, ya. Maka Abu Sufyan, Muawiyah menjadi khal. Khal itu kan dalam bahasa Arab bibi dari jalur ibu. Dari jalur ibu. Kalau dari jalur ayah itu am. Am. Muawiyah bin Abi Sufyan ini meriwayatkan hadis yang banyak. Di antaranya ada di dalam Sahihain, di dalam kitab-kitab Sunan, dan juga kitab Masanid. Sebagaimana juga banyak tabi'in yang meriwayatkan darinya. Bahkan sebagian sahabat juga meriwayatkan darinya. Di antara keutamaannya, Nabi SAW pernah berdoa untuknya. Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiya. Doa Nabi SAW untuk Muawiyah. Allahumma ja'alhu hadiyan. Apa makna hadiyan? Memberi petunjuk, menunjuki. Mahdiyan, ditunjuki. Ini doa Nabi SAW. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bantahan bagi sebagian orang atau sekelompok orang yang mencela sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena ada sekelompok manusia seperti orang-orang Syiah, ya, atau juga sebagian penulis-penulis sejarah yang terpengaruh dengan pemikiran Syiah atau pemikiran-pemikiran para orientalis barat yang menjelek-jelekkan, mencela sahabat Muawiyah. Nabi SAW sendiri mendoakan bahwa agar Muawiyah itu menjadi orang yang membawa kepada petunjuk, menunjuki, dan juga diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah didoakan seperti ini oleh Nabi yang mulia Muhammad SAW, tentu dia akan menjadi orang yang lurus. Kemudian Nabi juga pernah mendoakan beliau. Allahumma alim Muawiyata al-kitaba wal hisaba waqihil adaba. Allahumma alim Muawiyah al-kitaba. Menulis. Alim Muawiyah al-kitaba wal hisaba. Berhitung. Waqihi al-adab. Dan jagalah dia dari adab. Maka Muawiyah juga terkenal sebagai penulis. Karena dia didoakan juga bisa menulis, ya. Dia juga terkenal sebagai salah seorang katibul wahyi. Salah seorang penulis wahyu. Ada juga sebagian riwayat menceritakan kalau penulis wahyu itu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Muawiyah penulis surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja, pemuka-pemuka, bangsa-bangsa atau orang-orang Arab dan segala macam. Tapi juga beliau salah seorang yang ikut menulis wahyu, ada sekitar 4 tahun beliau menulis wahyu. Nah, hadis tadi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang 2 tadi itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di sini juga ada pelajaran Ananda, ternyata penting ilmu berhitung, ya, dan juga keahlian menulis. Walaupun tidak secara khusus itu bagian dari ilmu agama kan, tapi ternyata penting. Maka Rasulullah SAW doakan beliau. Nah, berhitung banyak hal-hal yang kita gunakan di dalam agama dengan berhitung. Seperti kalian belajar faraid, ya, itu juga butuh berhitung. Kemudian juga hal-hal lainnya perlu berhitung. Apalagi sebagai seorang pemimpin seperti Muawiyah, keahlian-keahlian ilmu-ilmu penopang ini sangat dibutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah
berkata kepada dia. Ini juga termasuk keutamaan dan isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia, "In wullita fa ahsin." In wullita. Hai Muawiyah, jika kelak engkau diangkat sebagai pemimpin. Ya, wullita. Wullita itu diberi kepemimpinan. Wul dari walla, ya, dia wulli dari walia. Wullita. Ya, majhul, madi majhul, bina majhul ya. Muttasil dengan dhamir. In wullita, jika kelak engkau ditunjuk sebagai pemimpin, fa'ahsin, maka berbuat baiklah. Memimpinlah dengan cara yang baik. Apa kata Muawiyah setelah itu? Muawiyah pun berkata, faqala Muawiyah, fama ziltu atma'u fil khilafati mundu qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu aku selalu berharap menjadi pemimpin. Karena isyarat dari Nabi itu sebuah keutamaan. Semenjak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa aku berharap atau mengharapkan aku menjadi atau memegang kekhilafahan. Karena dia sudah tahu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, dia berharap terwujud perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Muawiyah bin Abi Sufyan ini dari kecil sudah terlihat tanda-tanda kepemimpinannya. Dari kecil karakter orang itu sudah bisa mulai dilihat oleh sebagian orang. Apalagi orang-orang yang punya firasat. Orang-orang yang punya firasat itu biasanya dia bisa memperkirakan karakter seseorang. Nah, ketika dia kecil, ada di antara orang-orang Arab yang terkenal firasatnya tajam dan sering benar, itu melihat Muawiyah. Maka dia berkata, "Inni la adzunnu hadzal ghulam sayasudu qaumah." Sayasudu, sada yasudu. Kata-kata sayyid berasal dari kata sada yasudu. Artinya memimpin. Sesungguhnya anak ghulam ini, ghulam itu remaja atau anak kecil. Sesungguhnya anak kecil ini kelak akan memimpin kaumnya. Maka berkatalah Hindun, istri Abu Sufyan, ibunya Muawiyah. Berkata Hindun, "Thaqilathu in kana la yasudu illa qaumah." Celaka Muawiyah, celaka dia kalau hanya memimpin kaumnya saja. Nah, artinya dia ingin anaknya lebih besar lagi daripada sekedar memimpin kaumnya. Memimpin kaumnya kan cuma di Mekah saja. Dan akhirnya Allah wujudkan Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi pemimpin seluruh kaum muslimin. Muawiyah bin Abi Sufyan dipercaya oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Mulai di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ditunjuk dia memimpin negeri Syam, menggantikan saudaranya yang gugur, yaitu Yazid bin Abi Sufyan. Jadi sebelum Muawiyah yang memimpin di sana di Syam itu ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan periode awal pemerintahan atau khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu Yazid bin Abi Sufyan. Setelah meninggal, Umar mempercayakan kepemimpinan di sana radhiyallahu anhu Umar Amirul Mukminin kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian juga di masa Utsman bin Affan sampai Utsman bin Affan gugur, dia juga dipercaya sebagai pemimpin di negeri Syam. Kemudian di masa khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai beliau gugur, beliau juga masih dipercaya sebagai pemimpin di sana. Kemudian di masa Al-Hasan, lalu Al-Hasan setelah 6 bulan memimpin, beliau tanazul. Beliau menyerahkan tampuk pimpinan kepada
Muawiyah bin Abi Sufyan sebagaimana pelajaran kita pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, ini menunjukkan kepercayaan sahabat-sahabat besar seperti Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal seringkali ijtihad dia itu disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun wahyu menyetujuinya. Orang yang senantiasa diberi ilham, sering diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas menunjukkan keutamaan sahabat Muawiyah karena kepercayaan sahabat-sahabat besar kepada beliau. Umar kalau melihat Muawiyah bin Abi Sufyan ini, dia berkata, "Hadza Kisra al-Arab." Inilah dia Kisra atau Kisra al-Arab. Kisra itu siapa? Pemimpin Persia. Dulu negara adidaya yang terkenal itu ada dua. Di timur yaitu Kisra. Penguasa besar daerah timur, bahkan sebagian Arab tunduk kepada dia. Sampai ke daerah India, Afghanistan, sampai dekat perbatasan Cina, sebagian daerah Rusia itu tunduk di bawah Kisra, orang Persia, sampai akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Islam. Nah, Kisra ini kan terkenal raja yang terkenal gagah, kemudian juga perkasa, pintar. Nah, dalam riwayat lain Umar berkata, "Antum tatakallamuna an Kisra." Kalian sibuk membicarakan, memperbincangkan tentang Kisra. Sementara di tengah kalian ada Kisranya Arab. Kenapa? Karena Muawiyah radhiyallahu anhu terkenal kepemimpinannya yang gagah perkasa, terkenal pemberani, dan terkenal kepintarannya, kecerdasannya, kejeniusannya, kelihayan dia dalam memimpin. Ini pujian sahabat Umar kepada dia. Suatu ketika ada orang berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada orang berkata kepada dia, "Halaka fi amiril mu'minin Muawiyah ma autara illa wahidah." Ada orang ngadu kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini ulamanya sahabat. Ya. Ulamanya sahabat. Jadi orang datang mengadu kepada dia. "Wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan? Dia sholat witirnya hanya 1 rakaat. Sholat witirnya hanya 1 rakaat. Apa jawab Ibnu Abbas? "Asaba innahu faqih." Asaba innahu faqih. Asaba apa artinya? Telah benar. Dia telah benar. Muawiyah telah benar. Asaba bukan musibah ya. Bisa juga musibah. Ini maksudnya shawab. Dari kata shawab kan asoba. Asobta, kamu benar. Ya. Asaba Muawiyah innahu faqih, kata Ibnu Abbas. Dia benar melakukan witir 1 kali, kan itu memang boleh. Innahu faqih, dia itu seorang faqih. Ini pengakuan dari sahabat yang dikenal sebagai seorang ilmuwan, ulama, habrul ummah, gelar Ibnu Abbas, turjumanul Quran. Orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah Ibnu Abbas itu tafsir. Dia memuji Muawiyah sebagai seorang faqih. Ini menunjukkan bahwa ilmu Muawiyah diakui oleh sahabat. Kenapa? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendoakannya, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiya. Di antara perkataan Muawiyah yang terkenal yaitu khutbah beliau ketika beliau ditunjuk sebagai khalifah. Tatkala Al-Hasan radhiyallahu anhu, Al-Hasan cucu Nabi,
radhiyallahu anhu wa sallallahu ala nabi menyerahkan tampuk kekhilafahan kepada beliau, beliau naik mimbar, lalu Muawiyah pun khutbah. Di antara yang dikatakannya, ayyuhan nas, wahai manusia, ma ana bi khairikum, aku bukanlah orang paling baik di antara kalian. Wa inna minkum laman huwa khairum minni, di antara kalian pasti ada orang yang lebih baik daripada aku. Abdullah bin Umar, ada di antara kalian Abdullah bin Umar. Wa Abdullah bin Amru, ada di antara kalian ada Abdullah bin Amru bin As. Wa ghairuhuma minal afadil, dan yang selain keduanya dari orang-orang yang mulia dan utama. Walakin asa an akuna anfa'ukum li ummah, anfa'ukum wilayah. Tetapi saya berharap mudah-mudahan saya paling bermanfaat bagi kalian dalam memimpin. Wa ankakum fi aduwikum, dan orang yang paling berani, paling kuat menghadapi musuh-musuh kalian. Karena beliau itu di Syam berada di perbatasan. Berbatasan langsung dengan Romawi. Jadi beliau itu menjaga perbatasan. Dan memang tepat Umar radhiyallahu anhu, sahabat Utsman, memilih beliau memimpin di sana. Sehingga orang-orang orang-orang Romawi tidak bisa berkutik. Ingat ketika terjadi perang Siffin antara Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di satu pihak dengan Muawiyah gubernur Syam waktu itu, sampailah berita mereka itu kepada Kaisar Romawi. Lalu Kaisar Romawi mengirim surat kepada Muawiyah, mengajak Muawiyah bergabung dengan dia untuk menghadapi Ali, bahwa kalau mau Muawiyah, Kaisar akan kirim pasukan. Untuk apa? Agar Muawiyah bisa mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Langsung dibalas oleh Muawiyah mengancam Kaisar Romawi. Dia katakan ini adalah perselisihan di antara dua orang saudara. Kalau engkau tidak menghentikan kelakuanmu, saya akan berdamai dengan Ali bin Abi Thalib, lalu kami akan menyerangmu. Jadi dia memang terkenal orang yang gagah berani. Bahkan di zaman beliaulah dikenal ada misi-misi perang, misi-misi jihad yang dikenal dengan istilah as-sawafi wasyawati. As-sawafi itu perang di musim panas. Khusus dibuat pasukan untuk di musim panas. Jihad di musim panas. Ada lagi perang di musim dingin. Terkenal. Sampai akhirnya kaum Romawi itu sudah kehilangan akal dan strategi. Mereka merasa sudah tidak mampu menghadapi Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita lanjutkan. Jadi beliau adalah orang yang paling berharap, katanya, saya berharap saya adalah orang yang paling bermanfaat bagi kalian, bagi umat, dalam memimpin kalian, dan orang yang paling berani menghadapi musuh-musuh kalian. Wa adrakukum halaba, dan juga orang yang paling mengenali medan di antara kalian. Jadi Halaban itu juga disebut juga arena. Ya, arena. Beliau juga dikenal sebagai sahabat yang sangat dermawan, pemurah. Beliau pernah mengirim harta kepada atau hadiah untuk Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan harta yang diperkirakan sama dengan 100.000 dirham. Kemudian juga ditambah lagi dengan 18.000 dinar yang dia berikan untuk Aisyah radhiyallahu anha.
Apa kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang Muawiyah? Jabir bin Abdullah berkata, "Sahibtu Muawiyata fama ra'aitu rajulan athqalu hilman wala abta'u jahlan wala ab'adu anatan minhu." Aku sudah mendampingi, bersahabat dengan Muawiyah, kata Jabir bin Abdullah. Aku tidak pernah melihat orang yang paling hilim. Athqal hilman. Hilim apa itu? Sifat apa hilim itu? Bukan lembut. Hilim itu di atasnya sabar. Jadi orang yang apabila dia disakiti atau dia marah, dia bisa sebenarnya membalas orang itu. Punya kemampuan. Punya kekuatan untuk itu. Tapi dia bisa tahan itu. Nah, itu berat. Hilim itu yang susah. Di atasnya sabar lagi. Kadang-kadang ada orang sabar karena dia nggak bisa balas. Ya kan, sabar, saya sabar. Karena dia nggak bisa balas lagi. Ada orang begitu, sabar kata dia. Tapi ada orang, kalau dia mau balas dia bisa. Tapi dia pilih untuk tidak balas. Dia redam emosi dia itu. Dia tahan. Hilm. Dan juga hilm itu juga, yaitu sabar. Kalau anah itu kehati-hatian. Pelan-pelan, hati-hati, banyak memikirkan dan mempertimbangkan. Anatun, anah. Ya. Ini sifat-sifatnya yang luar biasa dipuji oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Wala abta'u jahlan, dan orang yang paling lambat jahal. Apa maksud paling lambat jahal itu? Lambat marah. Karena emosi marah itu juga disebut jahil, ya. Jadi dia itu penyabar, tidak mudah marah, dan juga hati-hati. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma ra'aitu rajulan kana akhlaqu lil mulki min Muawiyah. Akhlaqu paling cocok, paling pantas itu maksudnya. Ansabu. Ya, yang tepat. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih tepat sebagai seorang raja daripada Muawiyah. Ini kata Ibnu Abbas. Ini diantara pujian-pujian sahabat kepada beliau. Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, beliau mengatakan, Muawiyah min khiyaril muluk alladhi ghalaba adluhum ala zulmihim. Muawiyah min khiyaril muluk. Muawiyah adalah termasuk raja-raja terbaik yang keadilan mereka ghalaba adluhum zulmahum. Ghalaba adluhum ala zulmihim, yang keadilan mereka mengalahkan kezaliman mereka. Jadi beliau terkenal juga sebagai raja yang adil. Ananda semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan beliau juga Muawiyah, yaitu yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Ummu Haram. Ummu Haram binti Milhan. Jadi suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah Ummu Haram atau Ummu Haram binti Milhan. Lalu tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun. Kemudian beliau tersenyum. Jadi Rasulullah bermimpi dia. Dan mimpinya Rasulullah adalah wahyu. Beliau sedang tidur, lalu terbangun sambil tersenyum. Maka berkatalah Ummu Haram bintu Milhan, faqalat ma adhakaka ya Rasulullah. Apa yang membuatmu tertawa, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, unasun min ummati uridu alayya yarkubuna hadzal bahr al akhdar kal muluki ala al asirrah.
sebagian atau sekelompok dari umatku diperlihatkan kepadaku oleh Allah. Jadi Rasulullah sedang tidur, Allah perlihatkan kepada beliau. Sekelompok dari umatku, uridu alayya, diperlihatkan kepadaku, yarkubunal bahra, mereka mengarungi lautan. Lautan hijau. Lautan hijau itu lautan Mediterranean itu. Kan dia di atas Syam itu, lautan Mediterranean itu. Kalau laut yang di Arab itu laut merah, Al-Bahrul Ahmar namanya ya. Hah? Apanya? Mengarungi laut yang biru, laut biru, hijau. Ya sama, akhdar. Kalau laut kan itu kadang hijau, dia kadang biru. Tapi laut merah itu dia hijau juga, biru juga. Cuma kena namanya ya. Enggak, Ustaz pernah di situ menyelam, ya, berenang, melakukan snorkeling dengan nembak ikan di laut merah itu dulu. Ya biasa laut ya biru aja. Cuma tanaman, batu-batu karang di bawahnya itu ya ada yang berwarna-warna merah. Nah, lautnya tidak warnanya, bukan lautnya berwarna merah. Baik. Kal muluki, seperti raja-raja. Alal asirrah, di atas hingga sana. Dan ternyata orang yang pertama berjihad, berperang di lautan itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan dia orang yang pertama membuat armada angkatan laut kaum muslimin. Ummu Milhan ketika mendengar Rasulullah Ummu Milhan bintu Milhan, ya, Ummu Haram binti Milhan, ketika mendengar Rasulullah SAW mengatakan itu, beliau langsung berkata, qalat fad'ullaha an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan saya termasuk orang tersebut. Doakan suatu saat nanti saya ikut bersama mereka, jadi bagian dari umatmu itu yang mengarungi samudra untuk berjihad. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam anti minhum. Kamu termasuk mereka. Kemudian Rasulullah tidur lagi. Tidur lagi, kemudian terbangun, tersenyum lagi. Lalu ditanya oleh Ummu Haram, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau jawab, saya bermimpi atau diperlihatkan kepada saya sekelompok umatku mengarungi lautan yang biru atau yang hijau, Al-Bahr Al-Akhdar, bagaikan raja-raja di atas singgasana. Ummu Haram berkata lagi, qultu, kata dia, fad'ullaha an akuna minhum ya Rasulullah, atau fad'ullaha an yaj'alani minhum. Doakan Allah agar Allah menjadikanku termasuk mereka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tiga kali, yang ketiganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, fa anti minal awwalin. Engkau termasuk orang yang pertama masuk rombongan tersebut. Nah. Lalu di dalam riwayat tersebut dikatakan kharajat ma'a zawjiha Ubadah ibnu Samit ghazian awwalu ma raqibal muslimun. Lalu pergilah dia bersama suaminya ikut berjihad bersama rombongan atau kelompok kaum muslimin yang pertama kali mengarungi samudra dipimpin oleh atau bersama Muawiyah. Jadi hadis ini terbukti, terwujud di zaman Muawiyah. Muawiyah ada di situ dan Ummu Haram yang minta kepada Rasulullah SAW agar didoakan, dia ternyata bersama suaminya ikut di situ. Jadi suami istri ini rupanya adalah pejuang ya, mujahid. Ummu Haram dengan suaminya siapa? Ubadah bin Samit radhiyallahu anhuma. Tatkala pulang dari perang, kapal kaum muslimin kembali ke pantai, turunlah di Syam. Lalu ketika turun dari kapal, diambilkanlah hewan tunggangan, kuda. Kalau dalam riwayat tersebut disebut dabah. Dabah itu bisa onta atau kuda, begitulah. Hewan tunggangan untuk Ummu Haram ini.
faqurribat ilaiha dabbatan litarkabaha fasara'atha famatat. Lalu hewan tunggangan kuda atau onta itu mungkin ngamuk atau apa, jatuh dia dan dia meninggal. Pulang dari berjihad dan syahid insyaallah. Ya. Terwujudlah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada masa Muawiyah, dan dia orang yang pertama membuat atau menciptakan armada perang, armada angkatan laut kaum muslimin. Ini keutamaan beliau juga. Di antara jasa-jasa beliau juga, Muawiyah sangat memperhatikan Al-Masjidil Haram. Beliau memerintahkan perluasan di zamannya. Perluasan Masjidil Haram karena semakin banyaknya kaum muslimin. Lalu beliau perintahkan untuk memperluas Masjidil Haram. Kemudian juga diadakan di situ pelita-pelita. Pelita-pelita, penerang pakai pelita dan minyak dari Baitul Mal kaum muslimin. Maka sejak itu terang benderanglah Masjidil Haram, menerangi kaum muslimin di sana, khususnya orang-orang yang tawaf di malam hari. Karena tawaf itu tidak pernah berhenti. Tawaf itu sepanjang waktu. Ada terus. Sebagaimana beliau juga memperhatikan dan merawat, membangun, memperbaiki Al-Masjidil Aqsa. Bahkan ditambahnya, dibangun lagi tempat sholat di sana pada tahun 53. Jadi diperbaharui, kemudian juga dibangun lagi ada masjid di dalam. Jadi Masjid Aqsa itu kawasan luas ya. Nah, di dalamnya itu ada beberapa masjid-masjid kecil atau tempat sholat. Sebagiannya dibangun di zaman Bani Umayyah. Seperti kubah yang berwarna emas itu ya. Banyak orang mengira itulah dia Masjidil Aqsa. Tapi itu sebenarnya salah satu bagian saja. Masjidil Aqsa itu dia ada tembok pembatasnya. Ya. Nah. Dan banyak lagi masjid-masjid yang beliau renovasi. Seperti masjid di Kufah beliau perluas. Kemudian juga bangun masjid lagi di Basrah. Banyak masjid-masjid yang beliau bangun. Baik. Itu diantara keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita baca sekarang. Kemarin yang ada lagi di sini yang punya buku ada di sini. Kemarin udah baca belum? Nah, ada buku, silakan baca. Al-Mabhasul Awal. Cukup dulu. Al-Mabhasul Awal, Muawiyah radhiyallahu anhu fi sutur. Bagaimana kalian menerjemahkan kata-kata fi sutur? Ayo, siapa yang bisa? Dalam garis? Bukan. Sepak terjang. Ada lagi yang bisa? Nah, Ustaz bantu cara menerjemahkan yang bagus. Selayang pandang tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Selayang pandang itu kan sejarah singkat atau kata-kata singkat, ya. Karena ini kan sekilas saja, tidak panjang. Fisutur itu maksudnya dalam beberapa baris. Muawiyah dalam beberapa baris. Tapi kan kalau kita terjemahkan dalam beberapa baris, payah orang paham nanti apa maksudnya dalam beberapa baris. Kalau diterjemahkan gampangnya, sejarah singkat Muawiyah. Tapi kalau bahasa keren kita bisa bahasa lebih tinggi, selayang pandang. Nah, selayang pandang Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagaimana dikatakan oleh penulis di sini, aslama Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qabla abihi fi umratil qada fi sanati sabi'ati minal hijrah. Wa adhara islamahu amal fathi. Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islam sebelum ayahnya, yaitu di Umratul Qadha. Apa itu Umratul Qadha?
Ah? Umroh pengganti. Karena setahun sebelumnya itu Rasulullah dan para sahabat hendak menunaikan umroh, dicegah, dihalangi oleh orang kufar Quraisy, sehingga terjadi perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian itu salah satunya kesepakatannya bahwa Nabi Muhammad dan rombongannya sallallahu alaihi nabi itu menunda umrohnya ke tahun depan. Itu dia umroh al-qadha. Qadha itu kan pengganti. Fissana as-sabi'ah, di tahun ke-7. Lalu dia menampakkan Islamnya pada Amul Fathi. Apa itu Amul Fathi? Tahun penaklukan kota Mekah. Ini salah satu pendapat. Ingat, Ustaz katakan ini salah satu pendapat. Jadi tentang keislamannya Muawiyah ini ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan dia itu masuk Islam di Umratul Qadha, tapi dia sembunyikan keislamannya karena khawatir kepada bapaknya Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan masuk Islam di Amul Fathi, Fathu Makkah, ya tahun penaklukan kota Mekah, maka beliau pun menampakkan, mengumumkan keislamannya. Ini pendapat yang pertama. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa dia memang Islamnya ketika Fathu Makkah. Dan banyak juga ulama yang memilih pendapat ini. Adapun penulis, dia memilih pendapat ini. Dan di sini disebutkannya rujukannya kitab Imam Az-Zahabi Tarikh Al-Islam. Ya, jadi ada dua versi riwayat ya tentang keislamannya. Lanjut. Akmil. Ya. Qirdzah al-munafiyah. Baik. Azwajuhu wa auladuhu. Istri-istri dan anak-anak beliau. Istrinya yang pertama bernama Maisun bintu Bahdal al-Kalbiyah. Dari kabilah Al-Kalbi. Sama dengan sahabat ada Dihya Al-Kalbi ya. Ada sahabat Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Duta besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja. Nama suku. Bukan nama suku. Iya. Jadi dahulu kan nama-nama sebagian mereka itu nama kadang nama hewan, ada Fahad misalnya, ada Namir, ada Tha'lab, ada apa? Asad, Al-Asadi, nama-nama hewan. Ya. Nah. Kalau dahulu Al-Kalb, hewan anjing itu menjadi perumpamaan kesetiaan. Sampai sekarang pun orang mengumpamakan kesetiaan itu pada anjing, dan dia itu hewan setia kepada tuannya. Ada penyair dahulu, dia ingin menghaja. Hija, apa itu hija? Hija itu syair-syair celaan. Ya, hija. Kalian ada belajar adab nggak? Apa? Ya, balaghah. Masa nggak ada balaghah? Ada kan? Nggak ada ya? Belum ketemu istilah hija gitu. Siapa ngajar? Oh, Syekh Hamdi. Oh, Syekh Hamdi semester ini. Kemarin belum ada ya? Oh ya. Sekilas saja. Jadi bait-bait syair Arab itu ada yang madah, pujian, ada yang hija, ada yang ritha. Ritha itu ratapan kesedihan, mengungkapkan kesedihan. Nah, hija itu biasanya syair-syair yang digunakan untuk mencela, sindiran. Nah, ada itu. Ada orang penyair yang mencela orang dari suku Al-Kalb itu. Dia katakan, waktu itu, fi wajhika tulu wa fil kalbi tulu. Wajah kamu panjang, anjing juga wajahnya panjang. Ada hija dulu. Celaan-celaan, dan itu tidak baik, tidak boleh. Itu intermezzo ya. Dan Al-Kalbi itu salah satu suku Arab yang tinggal di pedalaman-pedalaman Syam, daerah Syam ya.
Nah, istri dia yang pertama itu Maisun bintu Bahdal al-Kalbiyah. Wa anjabat lahu Yazid. Anjabat artinya melahirkan. Dari istrinya yang pertama ini, Maisun ini lahirlah Yazid, yang kelak menjadi raja setelah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kemudian istri yang kedua Fakhita binti Qirda al-Manafiyah atau al-Munafiyah. Dan dari istri yang kedua ini dia dapat anak Abdurrahman dan Abdullah. Semua anaknya laki-laki. Kemudian istrinya yang berikutnya Nailah. Nailah bintu Ammarah al-Kalbiyah. Di sini tidak disebutkan apa dia ada anaknya atau tidak. Dan yang paling terkenal anaknya itu Yazid ya. Lanjutkan, Akmil. Iya. Mangkabatun, mangkobatun. Iya. Cukup. Mangkobah artinya keutamaan, keistimewaan, kelebihan. Jadi kata salah seorang perawi Al-Bukhari, dia mengatakan, fi hadzal hadis tentang angkatan laut ya, armada laut kaum muslimin yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya, dalam mimpinya. Fi hadzal hadis manqabatun li Muawiyah. Di dalam hadis ini ada keistimewaan untuk Muawiyah, li'annahu awwalu man ghaza al-bahra. Karena dialah kaum muslimin yang pertama berperang di lautan. Jadi armada laut, angkatan laut pertama kaum muslimin itu yang membuatnya adalah Muawiyah. Baik, ada lagi di sebelahnya yang punya buku? Nah, kemarin baca udah belum? Minggu kemarin. Kita coba yang lain. Antum udah baca belum? Coba ini dulu nanti kamu. Ayo, ikra. Su'ila. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, tunggu dulu. Ini juga salah satu keistimewaan dan pujian terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Su'ila Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak. Siapa dia? Tabi'in. Ya. Tabi'in. Abdullah Ibnul Mubarak diminta pendapatnya tentang Muawiyah. Apa kata dia? Madza aqulu fi rajulin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'allahu liman hamidah faqala Muawiyah rabbana walakal hamdu. Apa yang bisa saya komentari? Apa yang bisa saya katakan pada seseorang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Muawiyah mengatakan rabbana walakal hamdu. Dia riwayat hadis itu dari dia. Nah, dan itu salah satu keistimewaan beliau dan pujian Ibnul Mubarak. Artinya, nggak ada hak saya untuk mengomentari dia lagi.
Karena dia memiliki seorang sahabat yang memiliki keistimewaan dan keutamaan. Lanjut. Akmil. La-nya pendek, jangan la. La turabu. Iya, min khorai. Baik. Qila li Ibnil Mubarak. Abdullah bin Mubarak pernah juga ditanya, ayyuhuma afdalu huwa am Umar bin Abdul Aziz? Siapa yang lebih utama, Muawiyah kah atau Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz juga salah seorang raja kaum muslimin yang terkenal. Sampai-sampai ada pula yang memasukkan dia itu adalah Khalifah Ar-Rasyid yang kelima. Tapi tidak benar, ya. Khalifah Ar-Rasyid cuma 4. Kalaupun ada yang kelima, maka dia adalah Al-Hasan yang paling tepat. Umar bin Abdul Aziz jauh setelah sahabat, ya. Jadi ada yang mengatakan saking terkenalnya dan hebatnya Umar bin Abdul Aziz, ada yang bertanya mana yang lebih utama, yang lebih hebat, yang lebih mulia, lebih afdol, Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah? Apa kata sahabat, kata tabi'in, Imam Abdullah bin Mubarak, la turabu. Apa arti la turabu? Sungguh, sungguh. La itu takkid, ditaukid, penguat. La turabu, sungguh, debu. Fi min kharai. Muawiyah, min kharai apa? 2 lubang hidung. Sungguh, debu yang ada di 2 lubang hidung Muawiyah. Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau hadir peperang Hunain, beliau ikut perang Hunain. Terus peperangan lainnya sesudah itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Hunain kan setelah Fathu Makkah. Beliau baru mulai ikut berperang setelah Fathu Makkah yang pertama, yaitu Hunain. Nah, jadi apa kata Abdullah bin Mubarak? Debu-debu perang yang menempel di hidung Muawiyah ketika Muawiyah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, debu yang nempel di hidungnya itu lebih baik dan lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Karena Muawiyah sahabat, Umar bin Abdul Aziz cuma tabi'in. Ya, tidak bisa. Tetap sahabat lebih utama. Naam, akmil. Umar bin apa? Umar bin Abdul Aziz. Wa katibuhu. Baik. Wa su'ila al-Mu'afa atau al-Mu'afi Ibnu Imran. Al-Mu'afi ibn Imran ditanya, seorang tabi'in juga. Ayyuhuma afdal Muawiyatu am Umar bin Abdul Aziz? Siapa yang lebih utama, siapa yang lebih mulia di antara Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz? Faghadib. Marah dia Al-Mu'afi. Atau Al-Mu'afa, marah dia. Maka dia berkata kepada orang yang bertanya, ataj'alu rajulan minas sahabah mithla rajulin minat tabi'in? Apakah engkau akan menyamakan seseorang dari generasi sahabat dengan seorang dari tabi'in? Muawiyah tu sahibuhu. Muawiyah itu sahabat Nabi. Wa sihruhu, iparnya. Wa katibuhu, juru tulisnya. Wa aminuhu ala wahyi, dan kepercayaannya terhadap wahyunya, disuruh menulis wahyunya. Ini keistimewaan-keistimewaan beliau disebut satu persatu oleh tabi'in ini. Berikutnya baca. Siapa lagi yang tadi udah? Yang dia tadi ya. Tunggu, dia tadi tunjuk tangan. Nanti insya Allah dapat gilirannya.
الحافظ ابن كثير وطمع في معاوية ملك الروم بعد أن كان قد أخشاه وأذله وقهر عنده ودهاه فلما رأى ملك الروم استغال معاوية بحرب علي تدانى إلى بعض البلاد في جنود عظيمة وطمع فيه فكتب معاوية إليه والله لئن لم تنتهي وترجع إلى بلادك يا لئين لأصلحن أنا وابن عمي عليك wala ukhrijan. Baik. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Wa tami'a fi Muawiyah Malikur Rum. Kaisar Rum maksudnya Raja Rum. Tami'a. Tami'a itu ingin berharap dengan sangat untuk menaklukkannya, mengalahkannya. Wa tami'a fi Muawiyah Malikur Rum. Ba'da an kana qad akhsyahu. Sebelumnya Muawiyah ini membuat Raja Rum itu takut. Wa adzallahu, dan Muawiyah juga telah merendahkannya, menghinakannya. Wa qahara jundahu, mengalahkan pasukannya. Wa dahahum, menaklukkan mereka. Falamma ra'a Malikur Rumi insyighala Muawiyah biharbi Ali. Tatkala kaisar atau Raja Rum melihat Muawiyah sibuk karena peperangan dengan Ali, tadana ila ba'dil bilad fi junudin azimah. Datang dia membawa pasukan yang besar di sebagian perbatasan negeri kaum muslimin. Dalam riwayat lain dia sudah terjadi, dia kirim surat kepada Muawiyah. Wa tama'a fi. Kenapa Kaisar Rum ini rupanya atau Raja Rum ini ingin mengambil sebagian dari negeri-negeri kaum muslimin? Melihat hal tersebut, kataba Muawiyatu ilaihi. Maka Muawiyah mengirim surat kepada Raja Rum. Isinya, wallahi, demi Allah, la illam tantahi, kalau kamu tidak berhenti wahai Raja Rum, wa tarji' ila biladik, dan kembali ke negerimu, ya la'in. La'in apa artinya? Terlaknat. Wahai orang yang dilaknat. La astalihanna ana wa ibnu ammi. Saya akan berdamai dengan anak pamanku, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Saya akan berdamai, kami akan berdamai untuk menghadapimu. Alaika. Wala ukhrijannaka min jami'i biladik. Saya akan usir engkau dari seluruh negerimu. Wala udayyiqanna alaikal arda bima rahubat. Saya akan buat bumimu menjadi sempit. Ya. Mendengar, membaca suratnya itu, fa inda dzalika khafa Malikur Rum. Takutlah Raja Rum, wan kaffa wa ba'atha yatlubul hudnah. Akhirnya dia hentikan pasukannya, dia bawa pulang dan dia minta hudnah. Hudnah apa? Gencatan senjata. Di antara kisah lucu yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi bangsa Romawi sudah bosan, capek. Mereka berperang terus melawan Muawiyah. Mereka kirimlah utusan untuk gencatan senjata. Kirim pasukan beberapa orang lah, utusan. Lalu utusan itu menyampaikan kepada Muawiyah bahwa raja mereka mengajak Muawiyah bertanding, kaum muslimin bertanding. Daripada perang, mereka sudah capek, mereka ajak tanding kita. Kalau seandainya, bukan main bola. Kalau menang, kalau seandainya orang-orang Nasara, Romawi yang menang, kesepakatannya Muawiyah dan kaum muslimin menghentikan perang mereka melawan orang Romawi. Kalau seandainya Muawiyah yang menang,
orang Romawi menghentikan perangnya dan memberikan doribah, upeti, pajak kepada kaum muslimin. Artinya untuk kesepakatan gencatan senjata, hudnah. Lalu apa pertandingannya? Waktu itu pertandingannya adu kuat. Yang paling kuat satu dan adu paling tinggi. Nah, tampillah gladiator dari Romawi itu, orang paling kuat, perkasa, pegulat. Nah, kalau dulu kan gulat, ya, bela dirinya. Gladiator mereka yang paling kuat, paling terkenal. Muawiyah pun bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang pendamping-pendampingnya, siapa kita panggil untuk melawan dia. Maka diusulkanlah Muhammad ibnul Hanafiyah. Siapa itu Muhammad ibnul Hanafiyah? Anaknya Ali bin Abi Thalib. Anaknya Ali bin Abi Thalib yang ibunya adalah orang Persia. Salah seorang putrinya Kisra. Nah, dipanggillah Muhammad ibnul Hanafiyah karena kan Ali dan anak-anaknya terkenal orang-orang yang kuat dan perkasa radhiyallahu anhu. Lalu Muhammad al-Hanafiyah pun datang. Apa kata Muhammad ibnul Hanafiyah? Silakan kamu mulai dulu, banting saya. Maka dia berusaha untuk membanting, menjatuhkan Muhammad ibnul Hanafiyah sampai dia capek, dia tidak sanggup dan tidak bisa untuk membantingnya. Sekarang giliran Muhammad ibnul Hanafiyah. Langsung Muhammad ibnul Hanafiyah memegangnya, diangkatnya dan langsung dibantingnya. Bertakbir seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena Muhammad ibnul Hanafiyah ternyata berhasil dengan mudah membanting dan menjatuhkan jagoan dari Romawi ini. Ronde pertama menang kaum muslimin, pertandingan pertama. Kemudian yang paling tinggi lagi. Datang orang Romawi yang paling tinggi. Siapa di antara kalian yang bisa mengalahkan dia? Muawiyah minta pendapat kaum muslimin yang lainnya. Siapa? Dipanggillah Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Karena Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini terkenal tinggi. Kalau dia berjalan bersama pasukan, dia yang nampak. Sekian tinggi. Kalau naik kuda, kudanya paling senang, nggak capek dia. Karena kakinya sampai ke bawah. Saking tingginya. Dipanggil dia. Lalu Qais bin Sa'ad bin Ubadah mencopot celananya, sirwalnya, disuruh pakai sama orang Romawi itu. Dipakai orang Romawi itu sampai ke mulutnya. Akhirnya kalah udah. Nah ini kalah, akhirnya mereka membayar upeti hadiah-hadiah kepada kaum muslimin. Dan waktu itu Muawiyah menghukum Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Kenapa? Karena waktu itu pertama diberi hadiah Qais ini karena dia menang, kemudian dihukum juga waktu itu dicambuk berapa kali gitu. Kenapa? Karena dia copot sirwalnya itu nggak sopan di hadapan orang. Walaupun dia pakai pakaian lain kan, jubah atau apa, tapi dia copot di situ dan disuruh pakai. Jadi itu kurang sopan menurut Muawiyah. Dihukum juga dia. Intinya itu selingan ya. Dan itu kisah itu dibawakan, dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya, kitab sejarahnya Al-Bidayah wan Nihayah. Baik. Wafatu Muawiyah. Lanjut. Wafatu Muawiyah. Zamanuhu zamana futuhat. Baik. Wafat Muawiyah. Tawalla Muawiyatu 'ala al-mu'minin wa sara khalifatan muddata 20 sana takriban. 20 tahun dia menjadi khalifah atau raja kaum muslimin. Jadi beliau itu 20 tahun menjadi amir, gubernur. Mulai dari zaman Umar, Utsman, Ali. Itu dia jadi 20 tahun namanya. Kemudian 20 tahun lagi dia menjadi khalifah atau raja. Total 40 tahun dia memimpin. Hatta sanati sittina minal hijrah, sampai tahun ke-60 Hijriah. Wa kana zamanuhu radhiyallahu anhu zamana futuhat wa istiqrar. Zaman beliau itu zaman futuhat. Futuhat itu apa? Jihad. Jadi di zaman beliau itu banyak terjadi penaklukan. Sampai waktu itu ke kawasan Rusia, ya, ke kawasan Rusia,
dekat perbatasan Cina, kemudian sampai ke Afrika, kawasan Afrika, penyebaran Islam itu terjadi di zaman beliau futuhat, wastiqrar, istiqrar itu kedamaian. Di zaman beliau juga, di zaman pemerintahan beliau tercipta ketentraman dan kedamaian di tengah kaum muslimin. Jarang sekali terjadi gejolak-gejolak, kecuali sedikit saja ada sekelompok khawarij. Jadi khawarij ini sepanjang sejarah menjadi duri dalam daging. Mengganggu kestabilan, keamanan kaum muslimin. Jadi tetap ada sekelompok kecil orang-orang khawarij di masa itu yang melakukan pemberontakan kecil. Tetapi itu tidak berarti dibandingkan istiqrar, kedamaian, ketentraman yang menyebar atau terjadi pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Baik, sampai di situ materi kita insyaallah pekan depan itu al-mabhath tsani. Yang baca yang di belakang tadi yang mau baca itu. Anta pekan depan ya. Al-mabhath tsani. Baik, ada pertanyaan silahkan. Di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang Khawarij itu mereka memisahkan diri, padahal mereka ada awalnya di pasukan Ali bin Abi Thalib, ya. Khawarij itu di pasukan Ali bin Abi Thalib awal. Tatkala Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat Muawiyah sepakat untuk mengirim utusan masing-masing, lalu mereka menerima keputusan hasil kesepakatan dua utusan tersebut. Khawarij tidak setuju dan mereka menuduh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, mereka adalah kafir. Akhirnya mereka memisahkan diri dari pasukan Ali, pergi ke suatu tempat yang namanya Harurah, kampungnya. Maka dinamakan juga gerakan mereka Haruriyah. Ya, nisbat kepada daerah kampung tersebut. Jumlahnya ribuan. Banyak sekali. Kemudian mereka Khawarij ini ada yang membunuh sahabat dan lain-lainnya. Mereka juga berusaha membunuh Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, dan juga sahabat Muawiyah. Ya, mereka sepakat melakukan gerakan serentak subuh-subuh waktu itu. Adapun Ali bin Abi Thalib berhasil mereka serang. Ketika dia keluar hendak sholat subuh, waktu itu kena kepala beliau Ali bin Abi Thalib dan badan beliau kena serang oleh orang Khawarij yang bersembunyi, yaitu Abdurrahman bin Miljam. Ya, atau Muljam. Adapun Muawiyah waktu itu dia sakit. Kan kalau dahulu pemimpin itu sekaligus jadi imam, khalifah dan raja itu, atau amir, gubernur. Muawiyah subuh itu dia tidak pergi ke masjid karena dia sakit perut, disebutkan di situ. Perutnya sakit. Wakil dia yang datang, wakil dia yang diserang dikira itu Muawiyah karena subuh-subuh kan gelap. Selamat Muawiyah. Ali bin Abi Thalib terkena serangan, terluka, tapi kan itu ada racunnya. Pedang itu sudah beracun dan akhirnya beliau gugur karena itu. Adapun Amru kalau tidak salah apa waktu itu? Ustaz lupa bagaimana kejadian. Tapi Amru juga selamat juga. Ya, selamat juga. Nah, orang-orang Khawarij ini, Ali bin Abi Thalib berusaha untuk menyadarkan mereka. Dikirimlah seorang ulama kaum muslimin untuk mendakwahi mereka, menegakkan hujah kepada mereka. Siapa? Abdullah bin Abbas. Dikirimlah Abdullah bin Abbas menemui orang-orang Khawarij itu dan diajak berdialog. Apa masalah kalian? Apa yang kalian tuduhkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Mereka sebut satu persatu. Di antaranya mereka sebutkan tuduhan mereka Ali itu kafir itu, kata mereka, karena dalam perjanjian yang ditulis itu, waktu itu pihak Muawiyah meminta ditulis cukup nama Ali bin Abi Thalib, jangan ditulis Amirul Mukminin. Dia hapus. Lalu kata mereka kalau bukan Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin. Ya. Apa bantahan Muawiyah terhadap mereka? Bantahan Muawiyah, bantahan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas mengingatkan mereka dengan peristiwa Sulhu Al-Hudaybiyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwakili juru tulisnya waktu itu Ali bin Abi Thalib menulis kesepakatan
antara Rasulullah SAW dengan kufar Quraisy. Waktu itu ditulis, inilah dia perjanjian atau kesepakatan antara Muhammad Rasulullah SAW. Apa kata orang itu? Kalau kami mengakui engkau Rasulullah, kami tidak akan memerangi engkau. Hapus, tulis Muhammad saja, hapus Rasulullah. Dan Rasulullah hapus. Apakah itu menjadikan Rasulullah membuat Rasulullah atau apakah itu membuat hilang atau Rasulullah bukan menjadi Rasulullah? Tidak, itu hanya sekedar tulisan saja. Begitu juga Ali bin Abi Thalib. Walaupun tidak ditulis Amirul Mukminin, dia tetap khalifah dan Amirul Mukminin. Kemudian juga tuduhan mereka, Ali bin Abi Thalib ini berhukum dengan hukum manusia. Dia tunduk kepada keputusan utusan. Itu kan hukum manusia. Mereka kan langsung ketika itu mengangkat mushaf. Orang-orang Khawarij ketika itu tidak setuju. Hukum itu hanya milik Allah, kata mereka. Nah, sementara Allah mengatakan di dalam Al-Quran, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Lalu dibantah lagi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, oleh Abdullah bin Abbas. Dibantah lagi. Dibawakan ayat Al-Quran tentang di surat An-Nisa. Ya, di surat An-Nisa kalau tidak. Oh ya, di surat An-Nisa di juz 5. Tentang kalau terjadi perselisihan antara suami istri. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Bukankah Allah perintahkan kalau terjadi perselisihan antara suami istri itu untuk mendamaikan mereka, ambil satu hakim yang memutuskan dari perempuan dan juga dari pihak laki-laki, mereka lah yang bersepakat nanti. Kalau saja hanya masalah rumah tangga saja dibolehkan, apalagi masalah yang besar, masalah negara ini, masalah umat ini. Ini kan sama-sama berhukum, sama-sama menjadikan manusia yang memutuskan. Bukankah Allah membolehkan? Selama keputusan itu tetap bersandarkan kepada Al-Quran, tidak ada masalah. Akhirnya terbantahkan syubhat mereka. Kemudian juga mereka tuduh juga Ali bin Abi Thalib tidak ketika berperang dengan pihak Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak mengadakan rampasan perang, tidak mengambil rampasan perang, tidak mengambil rampasan perang dan juga tidak menawan. Lalu menjadikan tawanan orang-orang yang ada di pihak Aisyah. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Apakah kalian ridho istri Nabi kalian, ibunda kalian Aisyah dijadikan tawanan? Tentu tidak ada yang ridho. Nah, dibantah semuanya. Setelah terjadi diskusi dan dialog itu, dan Ibnu Abbas menegakkan hujah, sekitar 3.000-an sadar. Dari mereka sadar dan rujuk kembali kepada kebenaran. Sisanya tidak mau. Akhirnya dikirimlah pasukan oleh Ali bin Abi Thalib untuk memerangi sisanya sehingga hancur. Tapi bukan hancur semua. Masih ada sisa-sisanya yang lari. Yang lari dan mereka itu tetap membawa pemikiran dan akidah mereka. Ya. Nah, jadi tidak terbasmi semua. Itu ujian bagi umat Islam yang memang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Sampai jam berapa kita? Sudah habis. Baik, sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.